Salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Apa kabar teman-teman? Baik-baik saja tentunya, saya berharap bersama dengan keluarga Anda dimanapun teman-teman berada, tetap semangat. Ya, kita ngobrol soal tim nasional khususnya untuk sang gelandang kita, ya, Tom Hai. Pemain berusia 29 tahun ini masih terus mencari klub. Banyak memang yang menunggu kepastian Tom Hai untuk bisa mendapatkan klub yang permanen setelah dia keluar dari Heerenveen yang berada di area divisi di akhir musim 2023-2024. Banyak rumors ya yang berseliweran kemana-mana tentang Tom Hai ini. Mulai dari katanya dia ke Como dari awal-awalnya setelah dia keluar dari Heerenveen. Kemudian ada klub di Prancis juga mengincar dia. Klub Turki ya, Besiktas juga ikut membidik dia. Banyaklah yang keluar ke permukaan soal Tom Hai ini. Dan terakhir tentunya Fortuna Sittard ya, yang ingin mengambil dia, tapi Tom Hai kurang begitu berminat untuk balik lagi bermain di Eredivisie karena dia ingin ada tantangan baru, ingin keluar dari Belanda. Cuma kan kita belum tahu kemana Tom ini akan berlabuh ya. Bahkan rumor itu kencang kemana-mana ya. Kita akan tunggu karena sang agen dia juga, Wesley Verhoek, sudah mengatakan Tom itu ingin bermain di luar. Artinya di luar sini, di luar Belanda. Kalau dia mau sudah diambil di Fortuna Sittard ya, yang menginginkan dia karena Fortuna juga butuh seorang gelandang dan mereka mengincar membidik Tom Hai ini. Dengan usia 29 tahun ini yang membuat mungkin saja itu agak kendala bagi Tom karena juga FC Dender, klubnya Ragnar Oratmangun saat ini yang juga dimiliki oleh pengusaha asal Indonesia ya, Pak Sihar Sitorus itu tadinya juga ingin mengambil Tom. Ya ada beberapa nama tapi akhirnya mereka menjatuhkan pilihan kepada Ragnar Oratmangun. Karena dengan alasan manajemen dari FC Dender salah satunya adalah mungkin usia Tom yang sudah mendekati masuk ke 30. Jadi mereka lebih pilih yang lebih agak muda dengan Ragnar, pemain tim nasional kita juga. Sehingga Tom tidak ke sana. Tapi bagi Tom saya pikir dia akan mendapatkan klub. Hanya soal waktu bagi dia untuk bisa memilih klub mana yang dia akan inginkan. Ya, kabar juga terakhir beredar ada di Red Bull Salzburg lah. Ya, bisa saja. Ya, rumors ini banyak yang berdatangan. Ya, tapi kepastiannya kita tunggu sampai di akhir Agustus nanti soal kemana Tom akan mendapatkan klub itu. Pasar transfer dia ya itu kalau bisa dilihat ini cukup tinggi ya. Kalau bisa lihat di bursa transfer itu di atas 50 miliar atau 52 miliar. Mungkin dia pemain paling mahal yang ada di tim nasional kita saat ini. Jadi kita bersyukur punya gelandang yang bagus, berkualitas seperti Tom. STY menaruh harapan besar bagi dia untuk tampil bersama timnas di putaran ketiga pra Piala Dunia Zona Asia, ya, di mana kita akan bertarung melawan Arab Saudi pada tanggal 5 September yang akan datang sebelum kita balik dan menjamu Australia pada tanggal 10 di Gelora Bung Karno. Dan Tom Hai sudah menyatakan bahwa dia siap bermain untuk tim nasional kita. Ya, dia sebagai warga negara Indonesia dia ingin memberikan yang terbaik. Ya, termasuk dalam pertandingan pertama yang sangat krusial yaitu melawan Arab Saudi. Ya, ketersediaan Tom Hai ini kan dia memegang peran kunci di tengah. Entah dia dipasangkan dengan Ivar Janner ataupun dipasangkan dengan Nathan Cho, itu menjadi urusan bagi STY. Tapi Tom akan bermain sebagai pemain inti. Sudah pasti di dalam starting 11 nanti melawan Arab, dia menjadi salah satu pemain inti yang ada. Jadi 11 pemain pertama. Karena STY sangat menyukai gaya bermain Tom. Visi dia sangat bagus. Ya, ini pemain yang stylish. Ya, dan kita melihat dalam 3 caps dia bersama dengan tim nasional, dia mencetak 1 gol. Gol indah dia yang dilakukan di pertandingan terakhir ya. Di putaran kedua melawan Filipina di GBK. Itu luar biasa. Ketika dia mengontrol tengah dengan dia masuk dari sisi tengah setelah mendapat umpan dari Nathan. Dan dia melepaskan tembakan kaki kanan ke pojok gawang Filipina yang tidak bisa diantisipasi sama sekali. Dan dia bersorak sukacita, kegembiraan bagi Tom Hai. Karena saat itu juga sang ayah ikut nonton di GBK. Ya begitu habis pertandingan dia sempat keluar memeluk sang ayah. Karena dia sangat terharu tentunya bahwa dia memiliki debut dia untuk bersama dengan Indonesia dari GBK untuk membuat gol. Karena kita tahu bersama Tom juga sudah bermain ketika melawan Vietnam
ya sebelumnya ketika dia ada satu assist dari dia dari sepak pojok dan disambar dengan tandukan kepala oleh Jai Ises ketika itu. Tapi di GBK itu pertama buat dia untuk bisa mencetak gol. Makanya dia menyambut ini dengan luar biasa. Nah, kita berdoa bersama bahwa Tom ini akan mendapat klub. Itu mungkin hanya ya 1 pekan atau 1 pekan lebih, hampir 2 pekan ke depan. Kita akan lihat Tom berada, karena semua pemain Indonesia sudah mendapat Ragnar, sudah saya bilang tadi, di Dender, terakhir Marcelino yang akhirnya berlabuh di Oxford di Championship di Inggris, semua sudah ada. Tinggal sang profesor, ya, Mas Tom Haye ini. Ya. Dan kita berharap bersama bahwa ketika Tom mendapatkan klub yang diupayakan juga oleh sang agent dia, ya Wesley Verhoek ini, dia akan lebih tenang. Ya, dia tidak akan galau lagi karena mantan pemain Lecce, dia pernah di Lecce, dia bermain di Serie A di Italia, ya. Di Lecce itu dia berada pada 2018 kalau nggak salah, sebelum dia ke ADO Den Haag, ke NAC Breda, dan akhirnya ke Heerenveen. Sebelum dia berakhir di Heerenveen musim lalu, dan dia tinggal memilih klub saat ini. Nah, ketika dia menolak Fortuna Sittard, itu yang menjadi pertanyaan kemana. Dia ke Austria, ke Turki, ke Belgia, bisa saja itu terjadi, atau ke Swiss, atau ke Jerman. Nah, kita tidak tahu, kita akan nantikan bersama soal klub permanen bagi Tom Haye ini. Dengan saya, Bung Ropan berbicara. Ciao.